Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas evaluasi akhir tahun, yaitu perusahaan-perusahaan yang membayar dividen. Pembayaran dividen tuh nggak mesti di akhir tahun, tapi bisa beberapa tahap, bisa final, itu juga nggak mesti di akhir tahun, bisa antara semester 1 sampai semester 2 atau di atas di semester 2, bukan semester 1, di semester 2 dia bayarnya, atau bisa bertahap secara interim, bisa 2 kali, bisa lebih dari 2 kali. Nah, ini yang kita mau bahas adalah dividend yield tinggi. Jadi dividend yield tinggi itu adalah nominal dividen per share finalnya ya. Kalau interim ditambahin jadi final di tahun 2022 ini dibagi dengan harga waktu kita beli. Ya, pada dasarnya kita akhirnya membandingkan dividen yield dengan besar nominal dividen tahun 2022 dengan harga saat ini. Kalau kita beli sekarang, itu yield yang terbesar apa aja? Nah, kita akan mengurutkan dari 10% yield ke atas. 10% yieldnya. Kalau 10% yield itu artinya Anda beli saham, katakan Indofood itu 1.000, Anda yield dividen yieldnya 10%, artinya tiap tahun Anda akan mendapat interest atau imbal hasil sebesar 10%. Kalau dipasang jangka panjang itu baru berakhir 10 tahun. Tapi kita kan belum menghitung apresiasi daripada kenaikan harga. Cuma pertanyaannya, iya kalau naik, kalau turun. Kalau turun kan artinya meskipun dia tetap bayar dividen, artinya investasi itu belum Anda realisasikan, jadi masih stay di sana meskipun nilainya turun. Dengan berharap-harap naik. Tapi kalau bahasanya berharap-harap kan kita akhirnya main kira-kira. Nah, untuk itu kita di kesempatan ini akan melakukan analisa fundamental, spesifiknya secara kuantitatif, yaitu menghitung nilai wajarnya. Nah, kita akan menghitung nilai wajarnya dengan metodenya Benjamin Graham, dengan bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Itu formulasinya sekarang sudah terdapat di aplikasi namanya Easy Stock, runningnya di Android mobile, khusus untuk saham-saham yang ada di Bursa Efek, dan Anda bisa request linknya karena kita masih belum live di Google Play Store. Jadi Anda request linknya, kita bagi linknya, Anda download dan register. Ini free of charge ya. Anda akan menemukan 834 saham yang listed di bursa itu secara free of charge. Dan Anda bisa membandingkan harga pasar suatu saham dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, dan untuk memperdalam buku pelajarannya Benjamin Graham atau gurunya Warren Buffett, ada 2 buku e-book dalam bahasa Indonesia summary, bisa dicek di Tokopedia, gramedia.com dan Google Playbook. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita mau lihat list saham-saham yang 10% ke atas. Jadi yang tertinggi itu ada BSSR. BSSR itulah perusahaan produsen batubara. PANS itu perusahaan asuransi, MBAP batubara, PTBA Bukit Asam batubara, GEMS itu juga batubara, ITMG batubara. EKAT ini adalah chemical atau dia lem ya, alat perekat. MPMX ini kalau nggak salah finance ya, atau otomotif ya, nggak, dia otomotif nih, part otomotif. PBSA kita harus cek, saya nggak hafal.
Hexa ini juga produsen alat berat atau distributor alat berat untuk pertambangan terutama batu bara. MLPT teknologi, AMAK itu asuransi, TBLA kalau nggak salah CPO, Adaro itu batu bara, dan Dimas itu properti. Kita lihat yang tertinggi adalah BSSR. Jadi memang didominasi oleh saham energi nih. Ini kalau kita tarik 3 tahun ke belakang, ini hanya 2 emiten yang mengalami penurunan dari list ini. Kalau Hexa itu turun terus dari 2020, 21 naik sedikit ya, terus turunnya lumayan dalam dari 1.136 rupiah menurun jadi 786 ininya dividen payoutnya ya, dividen paymentnya, bukan dividen payment ya. PTBA itu sempat turun di 2021 tapi naik lagi, turunnya lumayan drastis dari 326 ke 75, lantas naik double dari tahun 2020. Nah itu aja. Nah sekarang kita mau buka easy stock seperti ini. Oke, easy stock kita lihat pertama BSSR. Kita urut aja. BSSR. Nah ini kalau kita baca ini closing price-nya 4.290, nilai wajarnya bisa ke 9.000. Jadi upside-nya masih banyak. Jadi sebetulnya nggak terlalu khawatir nih beli saham ini. Cuma ya kalau turun tetap harus sabar gitu. Paling tidak Anda pegang dividen yield tahun kemarin itu kalau dia bisa menjaga kestabilan apalagi naik, berarti kan kalau harganya nggak naik atau harganya lambat naik atau Anda beli saat ini, Anda bisa mempunyai potensi yieldnya 44% dari dividen aja. Kalau 40% dari yield dividen, artinya Anda pegang 2,5 tahun udah balik modal, sisanya untung gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari financial ratio, itu return on equity-nya tinggi sekali, 72% lah. Kemudian terus marginnya juga bagus, 27%. Debt equity-nya konservatif di bawah 1, mendekati setengah. Terus working capital-nya bagus. Oke, kita lihat berikutnya PANS. PANS perusahaan asuransi sekuritas nih, PANS Sekuritas. Ini biasanya agak rentan, kurang stabil. Nah, ini kalau lihat nih volumenya kecil sekali dibandingkan tadi BSSR, sangat tidak liquid ini. Seperti BSSR pun sebetulnya kurang liquid gitu. Nah ini bagus, return on equity bagus, profit margin bagus, debt equity bagus. Coba kalau kita lihat BSSR tadi berapa dia market cap-nya, market cap ya, volumenya masih lumayan, market cap-nya besar ya. Oke, habis PANS kita lihat MBAP. Ini pun masih bisa, upside-nya luar biasa, bisa sampai 20.000 ke atas. Nah, jadi emang perusahaan batu bara tuh luar biasa saat ini, energi ya. Dengan growth yang konservatif aja dia debt free nih. Sama BSSR tadi debt free. PANS juga debt free tuh, coba kita lihat ya. Kita ulang lagi BSSR. Itu kita lihat ya, dia kalau bayar utang saat ini juga bisa debt free kan, debt free. PANS juga, PANS debt free juga, jauh lagi, kuat sekali cashnya dia. Kemudian GEMS ini juga punya upside sampai 11.000 lah.
harganya sekarang masih di 69. Kalau kita lihat detail laporan keuangan, ini juga nggak debt free ya, tapi dia punya sekitar 200 atau 300 miliar kurang untuk working capital. Jadi sebetulnya dia ada defisit di neraca, cuma nggak besar, dan ditolong sama kekuatan free cash flow yang 9,5 triliun. Kuat ini, cuma volumenya sedikit ya. Return on equity-nya sampai 100, di atas 100%. Profit marginnya bagus, debt equity-nya memang sudah di wilayah berisiko atau sudah di zona merah. Tapi kalau lihat dari profitability-nya dan lihat daripada besarnya neraca dan cash flow, net income dan cash flow, dia kuat gitu. Oke. Setelah itu GEM PTBA. Ini mengalami sedikit itu ya, penurunan di tahun sebelumnya. PTBA juga bisa sampai 7 ribuan, berarti 2 kali lipat kan? Bisa sampai 2 kali lipat di situ. Dia debt free nih. Enggak debt free. Tapi dia kuat di neracanya, di working capitalnya dia punya surplus 1,5 triliun lebih, tapi harus defisit sekitar berapa 3 triliun ya di neraca, tapi free cash flow-nya 12 triliun, 12,6 kuat. Return on equity bagus, profit margin bagus, working capital bagus. Nah, ini kalau di EasyStock bisa Anda lihat di sini, dia kan tadi sempat menurun ya di pertengahan tahun, artinya di tahun 2021. Kita lihat 2021. Menurun dia. 5.800-an kan? Turun kan? 5.800-an. Kalau kita lihat, hari ini kita balikin aja, PTBA 5.800-an. Betul kan? Ini udah 8.000. Ya menurun tapi naik lagi. Oke. Jadi Anda bisa tarik ke belakang itu dengan EasyStock. ITMG juga gede nih ininya. Bisa 4 kali lipat. Bisa sampai 180 ribuan. Harga saham sekarang masih di 40 ribu kurang ya. Masih 3-4 kali. Kalau lihat di neraca di key financial ratio-nya, dia kuat sekali neracanya. Itu debt free loh. 25 triliun, utangnya cuma 8, katakan di bawah 10 triliun. Dia punya surplusnya itu 15 triliun lebih neracanya ini kuat sekali. Kalau dilihat dari financial ratio bagus semuanya. Nggak ada yang jelek ini, kuat. Kalau dia naik terus berarti ke belakangnya juga pasti positif dia. Oke, kita lihat lagi ITMG EKAT. EKAT ini industrinya kurang menarik ya. Meskipun dia bisa sampai ke 500-an. Dia juga debt free nih, 600 miliar, tapi kecil nih skalanya nih. Cuma 600 miliar. Profit marginnya sebetulnya oke ya, di atas 10. Return on equity-nya nggak begitu bagus. Dia kalau lihat perusahaannya, dia basic material ya, specialty chemical ya. Dia ini untuk alat perekat lah. Kurang menarik sih sebetulnya industrinya ya. Terus MPMX ini kalau nggak salah otomotif ini. MPMX ini grupnya Sandi Uno. Ini kalau dilihat di sini nilai wajarnya tuh cuma 900-an, sedangkan harga udah di atas 1.100. Jadi udah kemahalan ini. Jadi meskipun dia punya yield dari MPMX 16%, tapi potensial turunnya tuh tinggi.
Karena sekarang udah di posisi hampir 12.000, dia bisa turun ke 900 atau bahkan ke level di bawah 600. Ini kan hasil kalkulasi dari laporan keuangan. Nah, ini kita pakai pertumbuhannya konservatif. Kalau Anda mau robah nih forecast simulator, Anda robah 3%, oke, kita robah. Bisa nggak sampai dia ke 1.100-an? Nggak bisa, tetap belum nyampe. Masa growth-nya sampai 4%, 5%, kayaknya sih nggak mungkin. Di sini lihat profit marginnya kecil. Jadi potensi untuk dia bertahan, bukan bertahan, sebetulnya naik untuk mengejar harga pasar yang sudah tinggi supaya valuasinya naik lagi. Kayaknya kecil, cuma labanya cuma 5%, 5,5%, return on equity-nya cuma di bawah 8%. Ini kayaknya agak sulit ya ke depannya untuk naik. Ini kalau kita lihat company profile ya, otomotif kan, oke. Sekarang kita lihat lagi MPMX PBSA. Ini saya kurang tahu nih PBSA apa nih perusahaan ini. Nah ini masih ada upside nih sampai 450-an. Kita lihat dengan revenue growth kita minuskan aja tetap tinggi valuasinya. Sekarang kita lihat net current assetnya bisa nutup semua utang nih, debt free juga nih. Nah, return on equity bagus, debt equity bagus, profit margin juga lumayan di atas 10, working capital bagus. PBSA. Apa ini? Perusahaan apa ini? Company profile. Heavy construction civil engineering. Bisa aja nih banyak di pertambangan ya. Jadi kan sekarang lagi tren di perusahaan energi. Oke, setelah PBSA kita lihat lagi Hexa. Hexa ini disebut alat berat nih, Hexindo. Hexa masih punya upside 6.400, sekarang kan di 52. Masih mungkin naik nih secara valuasi. Tetapi kan tadi terjadi penurunan ya, artinya dari tahun-tahun sebelumnya ini kinerjanya menurun nih. Karena dia menurun, makanya besaran dividennya juga turun gitu. Nah, jadi dividen yield itu udah bisa memberikan gambaran sebetulnya. Tetapi ada juga perusahaan yang untungan kecil, dia tetap mengorbankan profitnya untuk sebagian besar, malahan mungkin bisa sampai 60-70%, 80% untuk dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, kalau lihat di sini debt equity-nya sudah di zona merah, profit margin-nya nggak terlalu bagus PBSA di sini. Hexa ya, Hexa nggak bagus, cuma 10% kurang 9%. Return on equity-nya ya lumayan lah, 16, tapi nggak menarik karena profit marginnya cuma 8% gitu. Oke, kita lihat lagi MLPT, perusahaan teknologi. MLPT multipolar. Harganya terlalu tinggi. Dia udah nyampe harga di bawah 2.000, tapi harga nilai wajarnya itu cuma di bawah 1.960-an. Berarti punya potensi dia susah naiknya, ini kemahalan ini. Jadi kalau Anda beli sekarang yieldnya terlalu tinggi. Yieldnya rendah jadinya, karena harganya tinggi jadi yieldnya rendah. Kecuali dia bisa naikin dividen lagi, itu kita nggak bisa jamin loh. Kalau secara logika aja, kalau dia performance-nya turun, kalau dia main persentase daripada dividen payout, kan berarti secara nominal dia turun. Dan kalau harganya naik, yieldnya makin kecil kan gitu. Nah ini kalau kita lihat financial ratio-nya memang bagus sih. Return on equity bagus, profit margin-nya di atas standar, debt equity-nya yang nggak bagus. Ini dilihat di sini. Di sini aja dia udah negatif working capital. Nah, tetapi karena dia punya free cash flow yang cukup kuat, sehingga dia bisa. Tapi kan
ini kan tetap harga valuasinya di bawah harga. Jadi sebetulnya emang ada faktor defisit working capital sehingga nilai wajarnya nggak bisa ngejar harga atau harganya udah kekencengan naiknya gitu. Oke, kita lihat lagi AMAK, perusahaan asuransi AMAK. Ini nggak ada upside. Upside-nya cuma sampai 180-an, dia udah 360-an. Cuma ya bisa turun di bawah 200 lah. Coba kita lihat financial ratio-nya. Dia aja defisit working capital kan, defisit neraca. Marginnya bagus tapi return on equity yang nggak bagus, debt equity udah di zona merah. Habis AMAK kita lihat TBLA, perusahaan CPO. Nah, kalau lihat di sini kenapa ada yang minus? Meskipun ada upside-nya sampai 900-an, sekarang harga masih 680-an. Ini bisa dilihat beban hutang jangka panjang yang tidak bisa dipikul lah. Jadi kalau lihat net current asset, dia masih punya surplus working capital sekitar 270 miliar lebih, tapi dia kan nggak mungkin nutup utang yang 7,4 triliun jangka panjangnya, nggak mungkin. Makanya dia negatif, sedangkan free cash flow-nya nggak sampai 1 triliun. Nah, berat. Terus kita lihat di sini profit marginnya cuma 5% kurang. Jadi sebetulnya secara ini sebetulnya ini sahamnya nggak aktif ini, tidak kurang diminati oleh para investor saham karena sebetulnya lihat CPO emang lagi menurun ya, global price-nya lagi menurun ya, profit marginnya juga cuma 5% kurang, nggak menarik ini TBLA. Terus kita lihat Adro, batu bara lagi ya. Jadi semua dividen yield yang bagus itu dikuasai oleh perusahaan energi, terutama di batu bara. Nah, ini luar biasa nih, bisa sampai 11.000 ke atas, 3 kali lipat dari harga yang sekarang. Jadi meskipun dia punya yieldnya itu cuma 11%, tapi so far Anda aman nih, dan dia naik terus. Nah, kalau dilihat dari financial ratio-nya bagus semua. Profit margin 37%, return on equity 34,5%, debt equity-nya aman, working capital-nya bagus gitu, meskipun yield-nya nggak terlalu tinggi. Dimas, ini perusahaan properti. Dimas. Bisa sampai 300-an, sekarang harganya masih 160-an. Ini debt free juga nih tuh, utangnya kecil, dia cashnya kuat 4 triliun. Utangnya cuma berapa? Cuma 200 miliar, nggak nyampe. Profit marginnya bagus, 61%. Return on equity-nya ya standar lah, debt equity kecil sekali. Nah, cuma perusahaan properti kurang ini ya, banyak tekanan. Properti itu secara indeks menurun tahun kemarin. Yang naik kan energi. Terus yang terakhir, itu udah Dimas. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau kita kasih check mark, itu ada 4 perusahaan yang sebaiknya jangan dibeli. Karena dia punya potensi yieldnya turun. Karena harganya juga akan turun. Karena udah ketinggian tuh harga. Kalau harga turun, Anda akan kehilangan potensi capital gain atau upside. Kalau harga turun disebabkan oleh kinerja perusahaan, Anda akan menerima yieldnya tambah kecil. Karena nominal daripada dividen yang dibayarkan, kalau mereka memakai rasio dividen payout, kalau labanya turun, otomatis kan nominalnya jadi turun. Meskipun persentase payoutnya sama, tapi akan menurun.
Nah, waktu menurun itu dibandingkan dengan harga beli Anda, berarti yieldnya makin kecil kan? Anda ekspektasinya yieldnya akan sama. Kalau Anda beli dengan harga sekarang, yieldnya akan sama. Belum tentu. Karena secara valuasi, kinerjanya sudah di bawah daripada harga pasarnya. Oke, jadi di sini dari 15 saham yang memiliki ranking dividen yield 10% ke atas, memang hanya cuma 4 perusahaan yang perlu dihindari, dan industrinya adalah NPMX ada industri otomotif, LPT teknologi, Amak asuransi, TBLA, CPO. Emang ini perusahaan-perusahaan yang sektor-sektor yang sebetulnya tahun kemarin tuh menurun gitu. Nah, cuma yang lolos ini adalah EKAT. EKAT kenapa masih bisa eksis, dividennya naik terus? Anda coba lihat di aplikasi Zstock, Anda mundurin ke belakang. Apakah performance-nya itu memang meningkat dari tahun ke tahun? Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.